Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tentang konseling individu dan konseling kelompok yang menyenangkan yang disusun oleh Miming Suryoningsih dan Mita Rahmania dengan dosen pengampu Dr. Bahrudin Al-Habsyi MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Ulum Jombang. Konseling individu adalah pertemuan antara konselor dengan seorang konseli secara individual, di mana terjadi hubungan konseling yang bernuansa raport dan konselor berupaya memberi bantuan untuk mengembangkan pribadi konseli serta konseli dapat mengantisipasi permasalahan yang sedang dihadapi. Konseling individu merupakan interaksi langsung antara konselor dengan konseli. Mereka membahas berbagai hal tentang permasalahan yang bersifat mendalam, menyentuh hal-hal penting yang berhubungan dengan diri konseli, bahkan tidak menutupi kemungkinan menyangkut rahasia pribadi diri konseli. Tujuan konseling individu terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yakni terentasnya masalah yang dialami konseli, sedangkan tujuan khususnya berkaitan dengan fungsi konseling yang secara menyeluruh diemban konselor. Berikut merupakan tahapan konseling individu. Konseling kelompok merupakan suatu proses antar pribadi yang dinamis, terpusat pada pikiran dan perilaku yang disadari. Dibina dalam suatu kelompok kecil mengungkapkan diri kepada sesama anggota dan konselor, di mana komunikasi antar pribadi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan diri terhadap nilai-nilai kehidupan dan segala tujuan hidup, serta untuk belajar perilaku tertentu ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuan layanan konseling kelompok pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan teoristis dan tujuan operasional. Tujuan teoristis berkaitan dengan tujuan yang secara umum dicapai melalui proses konseling, yaitu pengembangan pribadi, pembahasan, dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok, agar masalah terselesaikan dengan cepat. Melalui bantuan anggota kelompok yang lain, fungsi pemahaman, fungsi pengembangan, fungsi pencegahan, dan fungsi pemecahan masalah. Sedangkan tujuan operasional disesuaikan dengan harapan konseli dan masalah yang dihadapi konseli. Komponen konseling kelompok antara lain 1. Pemimpin layanan konseling kelompok. Dalam hal ini, pemimpin bukan saja mengarahkan perilaku anggota sesuai dengan kebutuhan, melainkan juga harus tanggap terhadap segala perubahan yang berkembang dalam kelompok tersebut. 2. Anggota layanan konseling kelompok. Untuk keanggotaan konseling kelompok yang ideal adalah 6 orang, meskipun pada umumnya anggota berjumlah antara 4 sampai 10 orang. 3. Dinamika layanan konseling kelompok. Dinamika layanan konseling kelompok adalah suasana konseling kelompok yang hidup, ditandai oleh semangat bekerja sama antar anggota konseling kelompok untuk mencapai tujuan konseling kelompok. Berikut ini adalah tahapan konseling kelompok. Untuk membuat layanan konseling menyenangkan, maka harus dimulai dari konselor itu sendiri. Memiliki kualitas pribadi yang baik, menguasai teknik konseling, dan kreatif dalam melakukan konseling adalah beberapa hal yang harus konselor kuasai. Selanjutnya, untuk membuat konseling menyenangkan, konseli harus datang dengan sukarela. Biasanya, konseli ini lebih mudah menyesuaikan diri dengan konselor dan dapat terbuka bahkan terhadap hal yang rahasia meskipun menyakitkan. Ia dapat mengungkapkan sesuatu secara lebih jelas, lebih bersahabat, dan memahami dengan baik bahwa dirinya membutuhkan bantuan dan terbuka pada bantuan yang ada.
Dalam konseling kelompok, konseli sering bosan sehingga mengganggu jalannya konseling. Oleh karena itu, beberapa permainan mampu membuat jalannya konseling kelompok menjadi menyenangkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Terus ikuti channel ini dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.